Saudara dan saudari, adik-adik, serta Bapak Ibu maupun anak-anak yang kami kasih dalam Tuhan, dalam sebuah kesaksian ya, oleh seorang apologet, Elia Miren, kalau Anda pernah tahu. Dia mengatakan bahwa betapa bangganya menjadi seorang Kristiani. Dia mengatakan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya manusia sekaligus Allah juga yang bangkit dari mati. Banyak pendiri-pendiri agama tidak seperti Yesus. Tentu semua menjanjikan keselamatan, tapi yang terbukti bangkit hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Maka tidak diragukan lagi, Yesus sendiri menyatakan, "Akulah kebangkitan dan kehidupan." Kata Rasul Paulus, sia-sialah iman kita kalau Yesus tidak bangkit. Sia-sialah beriman, sia-sialah berdoa, beribadah, kalau tidak ada kebangkitan dari maut. Dan itu Yesus sudah membuktikannya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus hari ini menunjukkan sebuah sikap yang sungguh-sungguh sangat tegas dan juga sangat mendasar. Betapa bait suci itu adalah tempat kediaman Allah sendiri. Bait suci tidak boleh diselewengkan, disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan duniawi ataupun kepentingan manusia. Bait Allah harus sungguh-sungguh dipersembahkan hanya untuk kemuliaan Allah. Maka dia membuat cambuk. Ini tanda bahwa Yesus mendidik dengan keras. Orang yang bebal, orang yang tegar hati tidak bisa diberitahu dengan kelembutan kata-kata. Tapi harus dengan didikan yang keras, yang mendisiplinkan. Bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mendidik. Dan Yesus tidak mencambuk manusia, dia mencambuk meja-meja, ya, benda mati. Jadi jangan salah. Nanti kira Yesus mencambuki, berarti saya boleh mencambuk orang gitu ya. Enggak. Tapi Yesus mencambuk meja ya. Meja-meja penukar uang ya. Supaya orang sadar. Supaya umat Allah sadar bahwa Tuhan semesta alam ya, dalam Yesaya 10 ayat 26. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb. Ini ada tertulis, Allah sendiri pun mencambuk umatnya dalam perjanjian lama. Untuk apa? Mendidik supaya mereka di jalan yang benar. Yesus mengusir para pedagang. Ya. Bukan berarti Yesus tidak peduli nasib orang-orang, tidak. Tapi justru mereka disadarkan bahwa bait Allah bukan tempat transaksional. Kadang doa kita juga transaksional loh, sadar atau enggak. Jadi nanti Tuhan kalau doaku terkabul, nanti aku akan sumbang gereja sekian. Ini kan transaksional kan. Do ut des dalam bahasa Latin.
Saya memberi supaya engkau juga menerima. Ada timbal balik bersyarat gitu ya. Ini doa transaksional juga saya kira lemah dalam teologi. Kadang-kadang kita kan bertransaksional. Kalau ini nanti saya gini gitu ya. Nah, itu juga ya kita diingatkan hari ini ya. Jadi memang sungguh-sungguh Yesus menjaga kesucian bait Allah agar tidak tercemarkan. Ia membersihkan bait Allah dari ambisi-ambisi duniawi, dari nafsu keserakahan, dari tipu muslihat maupun kecurangan. Yesus membalikkan meja-meja penukar. Ini artinya Yesus membalikkan cara pikir, mindset orang. Yang mana orang mengambil keuntungan di saat Tuhan yang memiliki, yang berkuasa di tempat itu. Artinya mengambil keuntungan dari sesuatu yang harusnya itu milik Tuhan. Ini artinya Yesus mau membalikkan cara pikir manusia supaya manusia tahu. Kalau ketika kita tahu ya, ketika Yesus ditanya, apakah kita boleh membayar pajak untuk kaisar? Apa jawab Yesus? Berikanlah apa yang menjadi hak kaisar dan berikanlah apa yang menjadi hak Allah. Ya. Jadi masing-masing porsinya ada. Kalau tadi Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengatakan, kamu adalah bait Allah. Roh Allah diam di dalam kamu. Bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Maka kita refleksikan diri kita. Ingat misalnya dalam ajaran gereja, keluarga adalah eklesia domestika. Keluarga adalah gereja kecil. Karena di situ Allah berdiam. Kita mulai dari keluarga ya. Kalau keluarga itu bait Allah ya. Di mana Allah yang hidup berdiam di sana. Bagaimana kita menghidupi bait Allah itu di dalam keluarga kita masing-masing. Tentu tidak ada keluarga yang sempurna. Tentu ada banyak persoalan, perbedaan, ada banyak tantangan dan macam-macam. Tapi kita harus sadar bahwa pertama-tama keluarga itu juga adalah kediaman Tuhan. Oleh karena itu, baiklah diingatkan keluarga terutama suami istri itu menguduskan diri satu sama lain. Dengan kesetiaan, dengan pelayanan, dengan dukungan, dengan pengampunan, dengan penerimaan ikhlas hati satu sama lain. Anak-anak juga harus belajar dari teladan baik orang tuanya dan orang tua memberikan teladannya pada anak-anaknya. Dan disitulah Allah dimuliakan lewat kasih antara suami istri, orang tua dengan anak-anak. Hari ini saya membaca di koran Kompas ya. ChatGPT digugat di California karena ada manipulatif di sana.
Ketika orang memiliki mental disorder, masalah mental, ya, gangguan mental, maka mereka diarahkan kepada bagaimana mengakhiri hidup. Bagaimana caranya bunuh diri. Dan ChatGPT bertanggung jawab karena banyak orang akhirnya mengikuti anjuran ChatGPT itu untuk bunuh diri. Ya. Jadi jangan dikira ChatGPT itu wah keren gitu ya. Wah canggih. Iya memang, tapi hati-hati. Kita yang mengendalikan, manusia diberi akal budi, kita yang mengendalikan. Jangan kita dikendalikan oleh mesin, program. Ya. Kalau sebatas informasi, boleh-boleh aja. Misalnya saya pengen tahu sejarahnya gereja Basilika Lateran, yaitu informatif sifatnya, silakan. Tapi hati-hati kalau itu nanti menyangkut soal hidup dan mati ya. Jangan sampai ya, amit-amit ya. Itu salah satu contoh ya. Marilah dalam keluarga ya. Mari dalam keluarga, kalau kita sungguh-sungguh bersumber menyadari keluarga kita itu bait Allah, maka yang menjadi pedoman kita adalah pengetahuan kasih Allah. Dari mana? Dari firman-Nya, dari sabda Allah. Yang 2000 tahun tidak pernah berubah. Mari kita menggali firman Allah itu sebagai satu-satunya sumber iman, kekuatan, pedoman kita. Jangan kita justru meletakkan pedoman kita pada ChatGPT atau AI. Yang seringkali menipu. Barusan saya juga menerima, ini ada Monsinyur Ignatius ya. Itu apa ya dia? Itu suaranya, gerak-geriknya, mulutnya itu apa itu? Dia menyampaikan sesuatu program tetapi itu bukan dari beliau. Jadi semacam ada rekayasa. Oh, ada penggalangan ini, seolah-olah ini beliau, padahal bukan. Anda pernah kan seperti itu ya? Melihat suara kayak tokoh ini, bersuara ini, menganjurkan ini, padahal itu bukan, itu AI, artificial intelligence. Dan itu, ya itu kalau kita nggak berhati-hati, maka itu akan menyesatkan. Saya bukan anti ya, tapi saya menghargai teknologi, membantu. Tapi saya tidak menjadikan segala-galanya. Saya tetap baca buku. Saya cek misalnya kalau itu ada informasi apa lewat TikTok, lewat YouTube, saya cek dari katekismus gereja Katolik yang tebal segini saya buka, dari kitab suci saya buka, benar enggak ini? Saya enggak langsung percaya. Saya harus membaca sendiri dari sumber utama. Itu salah satu cara tips ya, Bapak Ibu, bagaimana keluarga bait Allah itu bertumbuh kokoh dari firman Tuhan, dari sabda Allah. Marilah kita menyadari bahwa diri kita juga adalah bait Allah. Kita menyadari kalau bait Allah itu rusak, ya maka bait Allah tidak bisa berfungsi dengan baik. Hidup kita sendiri juga harus kita jaga. Kita menyayangi hidup kita sendiri. Kita menyayangi dulu tubuh kita rawat, kita jaga, kita syukuri. Kemudian barulah kita bisa merawat saudara-saudari kita di sekitar kita, keluarga kita. Jangan kita misalkan orang tua yang dalam kalau bahasa Jawa itu ngoyo ya, wah ngotot, workaholic, umur 60 sudah game sakit-sakitan. Games over ya karena lupa menyayangi dirinya, lupa menjaga kesehatan istirahatnya. Pertama-tama sayangi dirimu, love yourself. Banyak
Orang mengalami gangguan mental karena belum bisa menyayangi dirinya sendiri. Dia menuntut orang lain supaya menunjukkan afirmasi bahwa dia disayangi. Kita tidak akan pernah cukup untuk mendapatkan afirmasi dari orang mereka menyayangi kita. Justru sebaliknya, yang menjahati kita lebih banyak, yang menyakiti kita lebih banyak. Jadi siapa yang bisa menyayangi diri? Dirimu sendiri terlebih dahulu. Love yourself at first. Sayangilah dirimu, terimalah dirimu. Sayangi tubuhmu, terimalah masa lalumu, berdamailah dengan dirimu. Bersyukurlah atas hidupmu. Di situ baru kita bisa menyadari bahwa diri kita bait Allah. Karena Allah memandang kita berharga, hidupmu berharga. Bukan karena tabunganmu 1 miliar, bukan karena asetmu 10 miliar, bukan karena mobilmu 5, tanahmu berhektar-hektar, bukan. Hidupmu berharga karena Tuhan mengasihimu dan Dia menyerahkan hidupnya untukmu. Jadi di dalam agama Kristiani tidak akan pernah ada bom bunuh diri. Karena apa? Anda enggak dituntut untuk menyerahkan hidupmu, tapi Tuhan yang menyerahkan hidupnya untuk kamu. Tuhan yang menyerahkan hidupnya untuk kamu karena Dia memandangmu berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Nanti teruskan sendiri. Hidupmu berharga bagi Allah. Dari situ kita akan bisa membangun bait Allah kalau kita menyadari hidup saya, hidupmu, hidup saudara-saudaraku ini, teman-temanku, anak-anakku, adik-adikku ini berharga bagi Allah. Barulah kita bisa membangun bait Allah. Sehingga hidup kita menjadi pujian bagi kemuliaan Allah. Marilah pada pesta pemberkatan Basilika Lateran sebagai bait Allah ya, sebagai umat paroki misalnya di Paroki Maria Kusuma Karmel. Apa yang sudah saya sumbangkan, kontribusi apa yang sudah saya berikan untuk komunitas Paroki Maria Kusuma Karmel. Sebagai keluarga, sebagai umat lingkungan di Paroki Maria Kusuma Karmel, bagaimana kehidupan rohani saya dan keluarga saya bertumbuh? Apakah Anda menyadari anak-anak Anda bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih? Apakah keluarga Anda bertumbuh di dalam iman, harapan, dan kasih sebagai bait Allah yang hidup? Mari kita usahakan dengan rahmat Tuhan agar hidup kita, keluarga kita, lingkungan kita, paroki kita, bahkan bila mungkin masyarakat kita bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Tuhan Yesus memberkati.